Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini maksudnya dijadwalkan Ustaz Abu Jibril dari Jakarta yang mengisi kuliah subuh, karena sampai sekarang belum hadir, dan Ustaz Abu Haidar yang datang dari Samarinda. Pagi ini kita akan mengupas sedikit tentang menatahat mengenai hukum pernikahan, karena sekarang ini banyak kekeliruan pemahaman di dalam masyarakat. Yang pertama mengenai syarat-syarat nikah. Syarat nikah di dalam Islam itu yang pertama adalah adanya seorang laki-laki sebagai calon suami. Yang kedua adanya perempuan sebagai calon istri. Misal yang pertama, jadi kalau pengandainya itu hanya ada laki-laki sebagai calon suami dan laki-laki sebagai calon istri, itu tidak sah. Ini namanya LGBT karena kemarin baru saya diskusi dengan Perwasi dan Opsi. Perwasi itu Persatuan Waria seluruh Indonesia, yang mereka memperjuangkan agar para waria, kalau dulu juga disebut sebagai banji, itu supaya dilegalkan perkawinan sejenis. Laki-laki ya boleh kawin laki-laki, perempuan boleh kawin perempuan. Nah, ini menurut syariat Islam tidak boleh. Jadi syarat adanya nikah itu calon suami harus seorang laki-laki, calon istri harus seorang perempuan. Kalau misalnya terjadi dalam saat kelahiran, ada seseorang yang memiliki dua alat kelamin atau kelamin ganda, maka harus segera keluarga menetapkan anak ini harus jadi laki-laki atau perempuan. Caranya adalah dengan melihat air kencing pertama kali keluar dari alat kelamin yang mana. Jadi ketika ada seorang anak lahir dengan dua alat kelamin, tipis pertama kali itu alat kelamin yang mana? Kalau alat kelamin yang laki-laki, maka segera disempurnakan alat kelamin perempuan itu dioperasi tutup supaya hanya satu alat kelamin. Demikian juga kalau ternyata yang keluar pertama kali tipisnya dari alat kelamin perempuannya, maka alat kelamin laki-laki itu dipotong, ya, supaya benar-benar dia satu amin. Itu hukumnya demikian. Jadi tidak ada kelamin ganda, ya. Meskipun cacat mungkin dalam kelahirannya kan tidak ada
Pernikahan itu hanya sah kalau suaminya seorang laki-laki, istrinya seorang perempuan. Syarat yang kedua adalah adanya wali yang berhak menikahkan. Yang paling utama adalah wali nasab, wali yang mengikuti nasab keturunan atau silsilah, terutama ayahnya dan kakeknya, yang oleh Islam diberi hak mujbir, hak untuk memaksa. Jadi sekiranya misalnya terjadi pernikahan yang dipaksakan oleh kakeknya atau oleh bapaknya, maka perempuan itu mengikutinya. Begitu selesai akad nikah, dia boleh meminta dibatalkan. Ya, nah itu hak mujbirnya sudah hilang. Maka dia sudah tidak bisa lagi memaksakan perkawinan kepada yang tidak dikehendaki. Tapi hak mujbir dari bapak dan kakeknya sudah bisa diberikan. Jadi tidak harus kemudian nikah, harus melayani suami. Enggak, pada saat selesai akad nikah itu pun boleh langsung meminta dibatalkan dengan alasan dia tidak menghendaki perkawinan itu, tetapi dia telah memberi hak mujbir kepada kakek atau ayahnya yang memang sebagai wali mujbir. Ya. Kalau tidak ada sulit pamannya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adanya kalau wali ini tidak ada wali nasab, misalnya anak hasil perzinahan, maka hak perwalian ada di tangan negara. Ini disebut wali hakim. Tapi karena dia tidak punya nasab, kecuali kalau anak itu lahir dari perkawinan siri, dalam pengertian perkawinan yang tidak dicatatkan. Karena perkawinan tidak dicatatkan atau perkawinan dalam pengertian masyarakat awam siri itu sah menurut agama maupun menurut undang-undang, ya, karena disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu, ya, bahwa pernikahan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya. Tetapi negara kemudian mengatur adanya kewajiban mencatatkan perkawinan. Jadi kalau nikah tidak dicatatkan itu nikahnya sah nggak? Sah. Menurut negara sah, tapi dia tidak mendapat perlindungan hukum keperdataannya karena tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran. Nah, keabsahan itu bisa dibuktikan satu menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jika anak itu lahir mencari akte kelahiran, maka kalau dia anak nikah resmi, dia langsung dicantumkan nama bapak ibunya. Kalau hasil perkawinan siri, ini keluarga bisa mengajukan isbat perkawinannya itu di pengadilan agama, mendaftarkan isbat, sidang isbat kepada panitera pengadilan agama. Maka nanti kalau pengadilan agama akan menetapkan bahwa nikah sirnya dulu sah dengan syarat membawa 2 orang saksi. Ya, ini namanya sidang isbat, sidang pengukuhan, mengesahkan perkawinan yang dulu belum dicatatkan melalui proses pengadilan. Maka kalau seperti ini, setelah dia punya surat keputusan hakim tentang isbatnya, maka dia boleh mengajukan nama, ya, bapak dan ibu dalam akte kelahirannya. Tetapi kalau anak ini di luar perkawinan, tadi yang anak zina, dia hanya bisa mencantumkan nama ibunya saja. Ya, ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dilengkapi oleh surat edaran Mahkamah Agung yang pertama kali muncul, yaitu peristiwa gugatan dari Masjid Muhtar atas perwalian anaknya yang bernama Iqbal kepada suami sirinya, yaitu Murdiono, mantan Menseknek. Ini menghasilkan
memberikan keputusan. Kalau keputusan Mahkamah Konstitusinya itu semua anak di luar nikah selama bisa membuktikan secara ilmiah itu punya hak nasab, punya hak nafkah, dan punya hak waris. Tetapi dengan munculnya itu Majelis Ulama merespon langsung mengeluarkan fatwa dibedakan antara anak hasil pernikahan yang tidak dicatatkan menikah siri dengan hasil perzinahan. Maka kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan surat edarannya, yaitu kalau menikah siri tadi melalui proses nisbah biasa, dia punya hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan. Dia juga punya hak menggunakan nasabnya, punya hak nafkah atas orang tuanya, dan punya hak waris. Tetapi kalau anak hasil perzinahan ini, dia tidak punya hak nasab, jadi dia hanya bernasab ke ibunya. Dia tidak punya hak nafkah, tidak bisa menuntut nafkah kepada bapaknya, tidak punya hak waris. Tetapi pengadilan negeri boleh melakukan keputusan, atau pengadilan agama boleh melakukan takzir, memutuskan membebani nafkahnya kepada anak ini melalui persidangan. Kalau melalui pengadilan negeri bisa menurut undang-undang perdata itu dia boleh membuat pengakuan anak melalui akta notaris. Ya. Jadi meskipun tanah hasil zina, kalau ini bukan menurut Islam ya, ini menurut hukum perdata, seorang suami dan seorang laki-laki boleh mengajukan pengakuan anak. Ini anak ini sesungguhnya adalah anak saya hasil perzinahan dengan ini. Nah itu bisa jadi alat untuk menetapkan waris secara hukum perdata, tapi secara hukum Islam tidak. Jadi mengenai wali, di wali ini adalah wajib ada. Tanpa wali tidak ada perkawinan. Kemudian syarat berikutnya adanya dua orang saksi. Yang menyaksikan adalah laki-laki mukmin yang sudah dewasa dan adil. Sebetulnya kalau syarat itu pakai kalimat adil, adil itu mengerti hukum. Ya. Jadi kalau tidak cakap hukum, meskipun laki-laki dewasa, misalnya idiot, dia tidak sah jadi saksi. Perempuan juga tidak sah jadi saksi atas perkawinan. Karena pernah ada orang aku, saya sudah nikah siri, mas Yosef, saya meninggal, saya punya awal itu. Jadi yang menikahkan siapa? Yang menikahkan ibu saya, saksinya adik saya, laki-laki perempuan sudah walinya tidak benar, saksinya tidak benar, yang itu belum ada pernikahan. Kemudian syarat selanjutnya adanya sodak atau mahar, ya. Jadi mahar itu juga sebuah kewajiban. Nah kalau 5 syarat ini dipenuhi, maka bisa terjadi pernikahan setelah rukun nikah dilaksanakan. Rukun nikah itu 2. Yang pertama adalah ijab, yaitu pernyataan seorang perempuan melalui walinya untuk menikahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Jadi dalam Islam itu yang menikah itu perempuan, bukan laki-laki. Ya. Tetapi diwakili oleh walinya. Ya. Maka sebaliknya hak talak itu diutamakan dulu di tangan laki-laki. Karena laki-laki itu hanya bisa menyetujui perkawinan, tidak bisa memutuskan perkawinan. Laki-laki melamar, diterima atau tidak itu tergantung wali dari perempuan. Ya. Maka yang menikahi adalah yang perempuan, menikahi laki-laki melalui walinya. Aku nikahkan engkau kepada anakku, anak perempuanku, ya, dengan mahar. Ini yang menikah itu pihak perempuan, bukan pihak laki-laki. Laki-laki hanya mobil, aku menerima nikah. Ya. Jadi laki-laki itu menerima. Perempuan yang menentukan. Dan perempuan pun memiliki hak untuk menceraikan suami. Dan ini sekarang sudah banyak yang melaksanakan. Ya, dari
2 juta perkawinan secara nasional setahun yang menggugat cerai itu 378.000. Jadi ini ada persoalan tinggi sekali dan itu aktif dilakukan oleh para istri. Ya, dan tiap tahun cerai itu meningkat. Kalau talak itu sedikit. Di pengadilan agama itu suami yang mentalak istrinya itu sedikit, tapi didominasi oleh perempuan yang menceraikan suami. Jadi kalau istilah hukumnya cerai itu berarti perempuan yang melakukan gugatan. Kalau talak itu laki-laki yang memohon kepada hakim untuk bisa membatalkan perkawinannya. Lebih-lebih setelah ekonominya meningkat, jadi kasus di berbagai wilayah Indonesia ini perceraian tertinggi itu di kalangan PNS dan didominasi PNS guru, dan itu terjadi meningkat keras setelah ada sertifikasi. Jadi guru-guru setelah dapat dana sertifikasi itu biaya cerai. Ini 70% dari kasus perceraian itu dilakukan oleh pihak istri dari kalangan PNS guru. Ya. Ini didominasi PNS guru, yang perceraian secara nasional itu paling besar buat guru. Jadi pekerjaan guru itu namanya membuat sulit untuk berumah tangga. Tidak ada guru ya. Ini karena ternyata sebagian besar perceraian di kalangan PNS guru, ya, bahkan setelah menerima dana sertifikasi. Ini angka nasional. Maka kemudian kami mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan kebijakan untuk menyelamatkan rampungnya ketahanan PPDI. Alhamdulillah kemudian direspon oleh Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Rais, mulai putusannya adanya khusus capim, khusus calon pengantin. Dengan ini dimulai adanya khusus, dan ini kita dorong akan ditingkatkan menjadi PMA. Ya. Peraturan Menteri Agama nanti kalau orang mau nikah harus punya sertifikat ijazah khusus calon pengantin. Saya ngerti caranya berumah tangga. Kami sudah panduannya sudah kita lakukan, terutama di Kalimantan Timur kita adakan TOP karena angka perceraian tertinggi secara nasional itu di Kalimantan Timur. Gubernur meminta kepada kami melalui BK Pak Sindi yang selanjutnya ada di depan itu untuk kita adakan TOP bagi calon-calon penatar kursus perkawinan untuk mengurangi angka perceraian yang sudah sangat tinggi. Sudah sangat tinggi, sudah lebih dari 15% pasangan nikah itu bercerai. Nah ini rupanya bijak dan kokoh. Tapi karena waktu calon yang tersedia kita sampaikan mengatakan, tapi yang jelas bagi jamaah yang misalnya anaknya punya akte kelahiran karena dulu hanya hasil perkawinannya tidak dicatatkan, itu bisa mengurus isbat ya ke pengadilan agama, menemui ya Pak pengadilan itu menyampaikan, Pak, saya dulu sudah pernah menikah secara siri, pasangan saya ini yang menikahkan ini dibawa doa transinya, maka nanti pengadilan agama akan menetapkan isbat itu ya. Nah nanti dengan surat keputusan pengadilan agama itu bisa diajukan hak atas nasab, bisa ditingkatkan juga akhir waris. Ini loh, yang aku siri bisa kan. Masih kalau keputusan Mahkamah Konstitusi tidak dikoreksi oleh MUI dan kemudian oleh Mahkamah Agung, itu dianggap jadi khawatirkan berbahaya. Banyak perempuan nanti kalau ada orang kaya gitu warisan gadis yang mau berzina, nanti bukti DNA karena dia bisa punya hak waris gitu ya. Maka melalui keputusan Mahkamah Agung itu sudah jelas bahwa pernikahan secara agama itu sah. Ya. Anak yang dihasilkan pun sahnya harus melalui tahapan pencatatan yang menyusul yang berupa isbat. Ya.
Jadi ini memang sesuai dengan undang-undang perkawinan. Maka kalau dulu kan sering dikatakan kalau orang fisika itu hanya mengatakan pernikahan Anda sudah sah menurut agama dan menurut negara. Sebetulnya yang menurut agama sah, menurut negara juga sah, hanya tidak mendapat perlindungan hukum kalau tidak dibicarakan. Itu saja sebetulnya. Demikian. Dan bersama berada Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal 'asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.